musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul faslun fi wujubi mahabbatihi alaihi as-salatu wassalam. Ini bab jelasake wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sebelumnya itu yang pertama wajib iman, terus kemudian wajib taat, terus kita diwajibkan mengikuti Rasulullah, terus kita diwajibkan nasihat kepada Rasulullah. Kalau wajib iman berarti itu apa? Kita tasdiqu bi qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Kemudian kita sudah belajar kemarin mengkaji kemarin tentang taat kepada Rasulullah, dan itu sangat sederhana sekali, menjauhi semua larangannya dan mengerjakan perintah Rasulullah semampu kita. Yang sekarang yang akan kita bahas adalah faslun fi wujubi mahabbatihi alaihi as-salatu wassalam. Ini pasal menjelaskan wajib demen atau cinta kepada Kanjeng Rasulullah. Kita mulai dari ini. Yajibu ala kulli mukallafin apa mahabbatuhu alaihi as-salatu wassalam. Jadi wajib kepada orang mukmin yang sudah mukallaf atau sudah balik dan sudah mendapatkan perintah untuk sholat dan lain sebagainya, wajib apa? Wajib cinta kepada Rasulullah. Nah, al-mahabbah itu apa? Maka apa yang disebut mahabbah? Kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Bari itu menjelaskan al-mahabbah adalah dia iradatuma ya'taqiduhu khairon. Nah, yang diarani al-mahabbah atau demen atau cinta itu apa? Iradatuma ya'taqiduhu khairon. Yaitu apa? Menginginkan sesuatu, dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut itu adalah khairon, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah itu khair? Nah, jadi yang disebut mahabbah adalah iradatu ma ya'taqiduhu khairon. Jadi keinginan yang mana keinginan tersebut dia yakini adalah sesuatu yang khair. Khair itu artinya bahasa Indonesianya baik. Tapi nanti itu ada banyak, ada khairun, ada hasanun, ada birun dan sebagainya. Nah, terus khair itu apa? Al khairu menurut Ibnu Hajar al Asqalani itu kalimatun jami'atun ta'ummu at-ta'ati wal mubahati ad-dunyawiyata wal ukhrawiyata. Kata khair itu adalah kata yang masih umum, mencakup taat, ketaatan dan hal-hal yang bersifat mubah, baik sesuatu itu di dunia atau di akhirat. Atau al-khair adalah naf'un fi muqabili syarri. Atau kata khair itu adalah kemanfaatan, lawan katanya dari syarrun. Syarrun itu jelek. Jadi yang disebut mahabbah adalah kita menginginkan sesuatu yang mana sesuatu itu kita yakini adalah kebaikan atau khairon. Itu bisa bersifat ketaatan atau bersifat hal-hal yang bersifat mubah di dunia atau untuk kehidupan kita di akhirat. Kira-kira itu kata mahabbah. Jadi kita menginginkan sesuatu, iradatu ma ya'taqiduhu khairon. Itu disebut mahabbah. Jadi semisal saya sedang suka beli buku, nah, berarti saya meyakini di buku itu akan menghasilkan khairon. Kira-kira itu.
Misal saya ada yang suka dengan benda sesuatu atau perempuan ingin menikahinya. Nah, al-mahabbah di situ berarti dia harus memunculkan khairon atau naf'un, kemanfaatan. Nah, menurut Imam Nawawi itu apa? Wa qala an-Nawawi al-mahabbah al-mailu ila ma yuwafiqu al-muhibba. Itu yang disebut mahabbah. Di sini ada fi wujubi mahabbati alaihi assalatu wassalam. Yang disebut mahabbah adalah al-mailu, kecenderungan ilama terhadap sesuatu, yuwafiqu, nyocoki sesuatu tersebut, al-muhibba, dengan yang dia cintai. Jadi kecenderungan kita terhadap sesuatu yang mana sesuatu itu cocok dengan yang kita sayangi, maka itu mahabbah. Takunu bihawasihi. Kita bisa melihat dari sisi apa? Sisi kita bisa pegang. Contohnya apa? Wajah yang cantik, atau apa? Atau wajah yang ganteng dan lain sebagainya itu. Au bifi'lihi, atau dengan perbuatan sesuatu, imalidzatihi. Adapun itu zatnya, bisa jadi seseorang tersebut mempunyai kedudukan atau dia mempunyai jabatan dan sebagainya. Auliih sanihi, atau dia mempunyai perbuatan baik, kajal bin naf'i, atau dia memberikan kebaikan, kemanfaatan. Misal ada yang membantu temannya dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa, kecenderungan membantu itu juga bisa menjadikan mahabbah. Misal dulu saya waktu ada kesulitan, sering ditemenin Mas Ali ya. Nah, itu juga kecenderungan yang dilakukan Mas Ali dan saya suka, kecenderungan tadi itu apa, menemani saya, maka itu disebut mahabbah. Nah, kira-kira itu yang disebut mahabbah. Kemudian qala Allah azza wa jalla, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinun tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillahi ngapunten yang keliru, wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, kemudian ada sebuah ayat Al-Qur'an di surat At-Taubah 24 itu, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, ingkana, jika ada ayah kamu sekalian dan anak kamu sekalian, wa ikhwanukum, dan saudara kamu sekalian, wa azwajukum, dan istri kamu sekalian, wa asyiratukum, dan keluarga kamu sekalian, wa amwalun, dan harta kamu, wa amwalun, dan harta, iktaroftumu kang oleh ngasilake keuntungan sapa sira kabeh ing amwal, wa tijaratun, lan perniagaan, tahsyauna kang padha kuwatir sira kabeh kasadaha ing kerugiane, wa masakinun tempat tinggal, tardauna kang ridho sapa sira kabeh ing masakin, iku ahabba ilaikum, lebih kamu cintai kepada kamu, itu lebih kamu cintai, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, wa jihadin fisabilillah. Nah, terus itu apa? Fatarabbasu, hati-hatilah kamu semuanya, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sehingga Allah mendatangkan putusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah,
Jadi ayat ini itu turun ketika waktu perang Tabuk. Nah, jadi waktu perang Tabuk itu yang perang pakai parit itu loh. Di Madinah terus dibuat parit sehingga orang kafir tidak bisa masuk. Nah, pada saat itu nah, beberapa orang umat Muslim itu pada gelisah sehingga turunlah ayat ini. Kul ingka aba hukum. Mereka pada khawatir nanti bagaimana ya perjualbelian saya. Itu ibaratnya kan umat Muslim saat itu seperti di embargo tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, menurut Imam Thairi Ibnu Asyur kata di Al-Quran kul di sini itu litaubih. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada orang mukmin tadi itu apa litaubih istilahnya itu menjelekkan. Nah, yang ayat ini turun untuk siapa? Itu untuk orang-orang mukmin yang mana dia agak lalai kosaru ba'dul wajibi. Jadi mereka tidak melakukan kewajibannya secara utuh. Nah, sehingga turun ayat ini. Nah, terus kenapa menurut Ibnu Asyur itu kenapa di situ dijelaskan wa jihadin fisabilihi. Kenapa jihad ini disebutkan? Ya karena saat itu waktu perang Tabuk. Karena apa? Ujiannya itu sangat berat orang yang melakukan jihad itu. Apa itu? Baik jiwanya, hartanya, dan keluarganya dia tinggalkan semuanya. Jihad. Nah, sehingga di beberapa hadis, di beberapa ayat, jihad itu mempunyai posisi yang sangat kuat dalam tingkat keimanan seseorang. Tetapi jihad itu tidak masuk dalam rukun Islam. Karena apa? Dia fardhu kifayah yang diwajibkan ketika keadaan kepepet dan lain sebagainya tadi. Tetapi dia mempunyai kekuatan yang sangat ini. Terus di situ dijelaskan tahsauna kasadaha al-kasdu penyebutan ini karena saat itu banyak yang mengirbago apa embargo Pak. Kegiatan jual beli mereka, jual beli para sahabat ini. Jadi waktu perang Tabuk itu umat Muslim itu tidak diperbolehkan sama orang kafir dari luar. Dalam artian apa? Umat Muslim hanya bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di dalam tadi. Sehingga watijarotun tahsauna kasadaha. Nah, jika kamu khawatir perjualbelian kamu ini menyebabkan apa? Kerugian, maka disebut di situ. Jadi para sahabat dulu itu sangat ini ya, dalam menemani Rasulullah itu sangat ini istilahnya apa? Sangat kuat, sangat loyal. Fatarob basu. Fatarob basu kan arti kitanya itu kan hati-hatilah. Nah, itu menurut Ibnu Asyur intidor syarri, menunggu menunggu sesuatu yang jelek akan datang. Sehingga ayat ini kalau dikiaskan ke kita itu kias ma'al farik ya. Kita sedang tidak dalam keadaan perang, jual beli ya enak-enak saja, keadaan di rumah ya enak saja. Nah, maka ya alhamdulillah, kita tidak mengalami cobaan seperti saat Rasulullah dan para sahabatnya perang Tabuk tadi. Itu pun masih diperingatkan seandainya mendapatkan cobaan ini bagi orang mukmin yang tidak kuat imannya itu fatarob basu. Apalagi kalau dikiaskan dengan kita dengan keadaan normal seperti ini harusnya harus lebih bisa bersyukur mahabbah kepada Rasulullah. Dalam artian apa yang saya jelaskan yang dijelaskan di awal tadi, apa itu mahabbah itu. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian kan itu terus disebutkan wallahu la yahdi qaumal fasiqina.
Kemudian Allah menyebutkan dia tidak wallahu ta'ala Gusti Allah la yahdi ora bakal memberi petunjuk sapa Allah kaumal fasikina ing kaum sing fasik. Siapa yang di sini bayanin ya ini itu tadi orang mukmin yang sudah ikut perang Tabuk ketika kecenderungannya masih di hartanya atau di keluarganya bukan kepada Rasulullah itu masih saat itu masih kena hitop ini kena hitop wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, itu di situ sehingga Imam Syatibi itu ketika membahas syariah atau membahas maslahah kemanfaatan itu selalu disandarkan jangan sampai kemaslahatan ini bersandar kepada nafsu, hawa nafsu. Jadi kemaslahatan itu standarnya adalah bagaimana kemanfaatan yang kita miliki hari ini dijadikan dasar untuk mendekat kepada Allah. Maka itu baru disebut maslahah. Jadi istilahnya misal seandainya saya menjadi pejabat apa gitu, dan lain sebagainya tadi. Setiap yang saya lakukan standarnya itu adalah kalau menurut Imam Syatibi adalah maslahah. Tapi ciri khas maslahah itu apa? Dia tidak mengikuti nafsu. Setiap kebijakan itu tidak mengikuti nafsu. Jadi untuk apa? Disandarkan kepada Allah. Ibadah yang disebut khair tadi. Cuma kadang kita kalau membicarakan al-khair seolah-olah dunia dan akhirat itu sesuatu yang berbeda. Padahal tidak seperti itu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mengedepankan nafsu dalam mengambil kebaikan khair tadi. Istilahnya saya beli mobil disebabkan karena apa? Agar sombong dengan teman atau apa. Nah, tapi kalau itu saya gunakan ya istilahnya gitu. Tetapi kalau saya melakukan itu bukan karena nafsu, tapi agar saya bisa proses mengajar saya lebih enak, nah maka kan ibadah itu. Nah, jadi Imam Syatibi itu menyandarkan maslahah itu akan menjadi maslahah itu ketika disandarkan kepada ibadah, bukan kepada nafsu. Kira-kira itu. Fakafa mongko cukup fakafa biha tahdidi asyadidi hasan wa tahdidan fakafa mongko cukup apa bihada tahdidi kelawan apa bihada kelawan ikilah apa ancaman asyadidi kang banget apa nih hasan apa dorongan watah didan meden-medeni wadilalatan lan petunjuk wahujatan lan dalil atau hujah ala lusumi mahabbatihi alaihi assolatu wassalam. Itu apa? Cukuplah dengan ayat At-Taubah 24 itu menjadi dasar wajibnya apa? Ala lusumi mahabbatihi, wajib apa? Mencintai Rasulullah. Bahkan saat perang Tabuk pun umat muslim masih diingatkan mahabbah kepada Rasulullah itu lebih penting. Kira-kira itu. Maksudnya dalam keadaan terpojok, ekonomi diembargo, semuanya itu dalam keadaan meskipun dalam keadaan apapun kita tidak boleh kalau menurut Mbah Hasyim ini tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat mengikuti nafsu. Perang Tabuk di situ. Coba tak lihat lagi, Pak. Oh iya, ya Allah, astagfirullah. Lupa saya. Iya, perang Tabuk. Tadi saya jelaskan ke perang Khandaq. Waktu perang Tabuk itu. Ayat ini turun menurut Ibnu Asyur itu waktu perang Tabuk. Bukan perang Khandaq. Kalau perang Parit itu kan perang Khandaq nih. Waktu perang Tabuk. Kira-kira itu. Jadi ketika keadaan perang pun
istilahnya itu cinta kepada Rasulullah itu harus lebih. Nah, tetapi artian cinta kepada Rasulullah itu bukan berarti kita menyampingkan yang lain, kira-kira itu. Standarnya apa menurut Imam Syatibi? Ya tadi kita melakukan apapun itu bukan berdasarkan nafsu, tapi menjadi jalan untuk beribadah kepada Allah. Karena apa kata khairon tadi, baik itu sesuatu yang di dunia atau yang di akhirat, kira-kira itu. Maka jangan dibolak-balik nanti. Seolah-olah kalau saya cinta kepada Allah berarti saya tidak menginginkan rumah yang bagus, gitu. Kendaraan yang baik, gitu. Tidak. Kalau bisa beli jet, ya beli lah Pak ya. Bisa bisa ngaji merono. Nah, kira-kira gitu. Wasubuti fardiha. Nah, maka dengan ayat di atas tadi fardu wajib apa mahabbah kepada Rasulullah. Wa utmi khotoriha lan ngagung-agungi derajat dan mengagungkan derajat orang yang mahabbah kepada Rasulullah. Wa istihqaqihi laha. Nah, dan wa istihqaqihi itu dari kata oleh apa ngehake mahab laha maring apa mahabbah. Jadi apa Rasulullah itu berhak untuk mendapatkan mahabbah tadi. Itkot wabaho teman-teman wis milihake sapa Allah taala mankana. Nah, apa maluhu seseorang yang hartanya wa ahluhu wa waladuhu iku ahabba ilaihi minar rasulihi wa au adahum biqaulihi wa au adalan mengancam sapa Allah hum ing iki man kana maluhu wa ahluhu waladu ahabba ilaihi minallah wa rasulihi biqaulihi fatarabbasu. Nah, ini penjelasan ayat itu. Fatarabbasu itu kalau kita tuh hati-hati, berhati-hatilah kalau itu terjadi. Hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sehingga Allah mendatangkan bi amrihi, urusane Allah. Summa fasakihim biqauli summa fasakohum. Summa kemudian fasako memfasikkan sapa Allah hum ing itu tadi sing kena kitab ayat di atas tadi. Biqaulihi wallahu la yahdi al-qauma al-fasiqina wa a'lamahum annahum mimman dhalla wa lam yahdihi Allahu. Wa a'lamahum lan Allah memberitahukan hum kepada mereka annahum sesungguhnya mereka iku mimman adalah bagian daripada orang dhalla kang sesat walam yahdi dan tidak memberi petunjuk kepada orang tadi sapa Allah Gusti Allah. Jadi padahal dalam keadaan perang ya masih diingatkan seperti itu. Kira-kira itu posisi mahabbah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmaina. Qala Rasulullah la yu'minu ahadukum ora sempurna imane. La yu'minu ora sempurna imane sira kabeh salah siji sira kabeh hatta akuna sehingga ana sapa ingsun yakni Rasulullah iku ahabba luweh dicintai ilahi maring man min waladihi dari anak man wa walidihi lan wong tuane man wan nasi lan menungso ajmahin hale sekabehane. Ini kan kalau kita ambil dohirnya dan kita tidak memahaminya dengan baik itu nanti biasanya kita akan
yang seharusnya menjadi hak keluarga, menjadi hak anak, seolah-olah kita berikan kepada ibadah yang lain, dan itu menjadi wujud cinta kita kepada Rasulullah. Biasanya gitu. Kalau kita memahaminya tidak ini ya, tidak baik. Misal saya sedang lagi membangun apa atau apa gitu. Seolah-olah kalau membantu saya itu seperti membantu cinta kepada Rasulullah. Padahal di Islam kan ada hukum-hukum, hukum berkeluarga, bagaimana dengan keluarga, nafkahnya, itu juga ada kewajibannya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat hadis-hadis ini itu ada di Sahih Bukhari di Kitabul Iman. Salah satu contohnya yang sering saya sebutkan itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata hukun ini itu di Sahih Bukhari itu ditaruh di Kitabul Iman. Jadi ada lagi yang lainnya, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai hatta yuhibba li ahihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dicintai untuk dirinya. Nah, ini maknanya apa? Apakah kita memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang? Nah, itu juga perlu penjelasan ya. Kemudian ada kalimat al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu hakikat orang muslim itu siapa? Man salima, selama sapa al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Hadis tentang hubul mahabbah kepada Rasulullah ini kalau kita merujuk kepada Sahih Bukhari, maka itu dimasukkan dalam Kitabul Iman. Itu dijelaskan diantaranya semisal al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi, semisal itu ada makna dan ada simbol. Salah satu contohnya, kenapa disimbolkan lisanihi dan wayadihi, lisannya dan kakinya. Jadi seorang muslim itu adalah yang selamat dari mulutnya dan dari tangannya. Berarti kalau tidak boleh mukul berarti nendang boleh kan gitu. Nah, apa maknanya seperti itu? Ternyata yang disebut di sini dijelaskan di Sahih Bukhari itu lisanihi itu apa? Sesuatu yang memang kebiasaannya, sesuatu yang tidak menyebabkan saudaranya muslim yang lain itu selamat, itu dari lisan. Minimal ya kita sering bicara tidak baik tentang orang tadi. Itu tidak hanya kita berkata kasar kepada orangnya ya, tetapi kita menjelek-jelekan orang tadi dan lain sebagainya tadi, maka itu juga termasuk. Nah, kemudian apa? Min lisanihi wa yadihi. Secara itu berarti apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat fisik. Kira-kira gitu. Tapi maknanya itu lebih dalam lagi. Sesuatu yang menyebabkan umat muslim yang lain itu tidak nyaman, baik itu dari segi dia mencari ekonomi, maka itu juga masuk dalam wayatihi ini. Istilahnya yang disebutkan di atas itu embargo tadi. Kemudian hadis yang kedua itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu maksudnya apa? Semisal ya, ini kalau dicontohkan pada zaman Rasulullah, orang yang cinta kepada Rasulullah itu disebut sahabat. Tanda-tandanya sahabat itu apa? Rasulullah mengangkat derajatnya. Contoh seperti Bilal, yang dulunya dia sebagai budak, sama Rasulullah diangkat derajatnya.
sama Rasulullah diangkat derajatnya. Yang sering saya contohkan ya, saya contohkan semisal ini, semisal saya punya ini merintis pesantren atau merintis tempat ngaji atau tempat syiar. Ada si fulan ikut menemani saya dan ini sukses, dan ini sukses, dan ini sukses. Nah, di antara tanda sukses tadi, saya juga bisa mengajak teman saya ini mempunyai posisi seperti saya itu. Karena apa? Karena saya senang dengan posisi mempunyai tempat syiar yang baik. Maka kalau saya senang dengan seperti itu, kok ada yang ikut bareng-bareng membangun tempat tadi, maka teman yang ikut bantu saya ini, saya tidak hanya melihatnya dari sisi dia bisa membantu saya. Sementara dia ketika membantu saya itu berpikirnya adalah mahabbah kepada Rasulullah, kepada Allah. Sementara saya melihatnya dari sisi tenaganya atau materinya. Maka itu tidak termasuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang disebut, yang masuk dalam itu apa? Ketika kita bicara mahabbah pada Rasulullah dengan keberadaan saya, misal seandainya saya mempunyai posisi tertentu, dengan keberadaan saya itu, saya bisa menyebabkan orang di sekeliling saya ini lebih berdaya lagi. Bukan saya malah mengambil energi positif mereka untuk kepentingan yang sedang saya lakukan. Nah, kira-kira itu diantara makna itu. Nah, sehingga kalau kita membaca di Sahih Bukhari di Ibnu Hajar Asqalani itu, tanda mahabbah adalah memberikan ruang untuk berkembang dan tidak kita mengeksploitasi tadi atas nama mahabbah. Kira-kira itu. Semisal kalau saya contohkan, semisal nanti suatu saat Mas Ali menikah, tandanya Mas Ali punya mahabbah dengan istrinya tadi, yang dulunya istrinya itu tidak bisa berkembang, semisal dalam bidang agama, dengan ketemu Mas Ali dia bisa berkembang. Itu baru dikatakan mahabbah. Jadi yang sering saya contohkan jadi yang saya lakukan, semisal dulu saya itu semisal istri saya dulu itu mau saya nikah karena melihat saya adalah bagian daripada simbol orang yang mencari ilmu. Nah, ketika yang dulunya calon istri, ketika menjadi istri saya, dia suka kepada saya kan bukan mau saya nikah itu mungkin faktornya bukan karena wajah kan. Mungkin karena saya pencari ilmu tadi. Saya membayangkan itu. Nah, maka wujud mahabbah ini yang simbol yang istri saya suka tadi, dia bisa berkembang di situ. Maka jangan sampai mahabbah itu menjadi simbol kita mengeksploitasi orang lain. Seperti guru mengeksploitasi murid atau murid mengeksploitasi guru. Orang tua mengeksploitasi anak mengeksploitasi orang tuanya, sama. Nah, jadi simbol mahabbah itu adalah bagaimana kita bisa orang di samping kita atau orang yang ikut bersama kita itu mendapatkan energi positif. Contohnya siapa ya? Sahabat Rasulullah dulu Bilal itu, yang dulunya budak, ketika bersama Rasulullah bahkan dijadikan muadzin gitu. Maka malah dijadikan muadzin, bukan Allah itu budak, tidak. Jadi dengan adanya Rasulullah, sahabat-sahabatnya yang dulu tidak dianggap secara strata sosial, dengan adanya Rasulullah mereka terangkat. Maka itulah disebut mahabbah. Kira-kira itu yang sering saya ceritakan ya, yang tentang bagaimana hubungan orang tua dan anak dan orang tua, guru. Misal kalau saya menjadi guru dan saya mempunyai murid, salah satu tanda saya mahabbah saya
sayang dengan murid saya ini bisa berkembang dalam keilmuannya. Standarnya bukan, oh murid saya itu baik, kenapa? Karena nurut kepada saya. Nah ini nafsu itu. Sementara keinginan saya itu bukan sesuatu yang bersifat larangan syar'i. Kira-kira itu. Ini kalau kita bicara mahabbah ya. Nah sehingga kadang kita ini agak-agak, semisal saya sendiri itu kadang kita agak lalai dan kita agak meremehkan hal seperti tadi. Sehingga contoh aja dalam hal syariat, ketika saya melakukan wudhu, saya wudhunya itu pakai air teh. Sah apa enggak itu airnya? Kan sudah tahu kalau wudhu dengan air teh warnanya sudah berubah, meskipun itu lebih dari 2 kolah, maka itu tidak layak juzu, tidak boleh. Tapi menurut di kitab Fathul Qorib itu, di sarahnya Al-Bajuri itu, kalau saya melakukan itu, saya memang tidak dianggap berdosa, tidak. Tetapi saya sedang bermaksiat terhadap syariat Allah. Karena apa? Karena saya mempermainkan gitu. Sudah tahu kalau wudhu itu tidak boleh dengan air teh atau air kopi, tapi saya gunakan itu. Ini kalau kita kiaskan kepada mahabbah kepada Rasulullah, kita mahabbah pada sesuatu, seandainya orang cinta kepada kita, apa mempunyai harapan rasa sayang kepada kita, berarti itu ada energi positif, bukan malah menjadi energi negatif. Disitulah poinnya mahabbah. Kira-kira itu. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal, dan jika kamu ada di dalam 3 hal ini, maka kamu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama itu apa? Rupanya ayyakuna Allahu wa rasul. Ayyakuna Allah wa rasuluhu iku ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama tetap ini, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Salah satunya apa? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah itu apa? Orang-orang yang sefrekuensi dengan kita itu mendapatkan energi positif, dan mereka bisa berkembang lebih baik dari sebelum mengenal kita. Ibaratnya istri semakin setelah mengenal kita dia lebih berkembang, atau anak. Nah kalau kita punya anak, nah dengan adanya kita bisa membantu mengantarkan dia lebih berkembang. Dengan guru, nah misal ini yang sering ini salah satu adab ya, salah satu adab atau ini ya, taklim dalam ini ya. Semisal di suatu wilayah, di tempatnya Ali, semisal Ali posisi guru saya, itu seperti itu. Tapi di tempatnya Ali, Mas Ali ini terbiasa yang menjadi imam, semisal jadi imam di musolanya, ceramahnya dan lain sebagainya. Dan Mas Ali ini sebagai guru saya. Salah satu hormat saya kepada Mas Ali ya, itu apa? Ya saya tidak ceramah di tempat itu. Ibaratnya terus saya diminta untuk ngisi acara di situ. Ya saya memilih untuk tidak menyampaikan di situ. Karena apa? Itu bisa mengganggu eksistensi dari keulamaan Mas Ali tadi. Kira-kira itu. Nah, terkadang kan kita enggak. Semisal saya menjadi guru, ada santri datang ke rumah saya. Ketika dia membawa sesuatu, saya merasa bangga karena telah diberi. Justru kalau saya menjadi gurunya, saya harus melihat santri saya ini bagaimana. Kok dia memberi saya seperti ini?
apakah dia sudah bekerja? Misal, kok kalau belum bekerja kok mengasihi saya seperti itu? Maka itu adalah tanda bahwasanya saya tidak bisa, dengan keberadaan saya itu tidak bisa menyebabkan orang di sekeliling saya tambah berkembang. Maka yang ada seharusnya saya yang mengasihi. Gitu. Kira-kira itu. Wa yuhibba almaru la yuhibbu illa lillah. Jadi kita senang dengan orang atau benci dengan orang itu disebabkan karena Allah. Kalau di hadis Al-Arba'in Nawawi itu disebutkan sesuatu yang bersifat dosa itu ada tiga. Satu yang berkaitan dengan perzinahan yang sudah asaibun atau janda atau orang yang sudah pernah menikah. Karena kalau itu orang hukumannya adalah rojam. Atau yang kedua yaitu siapa? An-nafsu bin nafsi, orang yang melakukan pembunuhan. Yang ketiga apa? Al-mufaraqul jamaah. Jadi orang muslim terus dia kafir terus meninggalkan jamaahnya tadi. Kira-kira itu. Jadi kalau yang disebut kita cinta karena Allah dan benci karena Allah itu apa? Ya, tandanya itu apa? Satu menurut saya ini ya. Dan salah satu tandanya itu adalah kita bisa memberikan energi positif, membuat dia bisa berkembang, itu bagian daripada ini. Makanya di bab yang kemarin an-nasihah li'aimmatil muslimin itu apa? Kita jangan mengungkit-ungkit sesuatu yang kurang pas di guru kita. Seandainya ada yang tidak pas, maka jangan ditinggalkan. Soalnya apa? Itu adalah tempat syiar. Kita mencari yang lain, mencari yang lebih sempurna, ya kan ada seperti itu. Bahkan peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu kan karena saling tidak menginginkan kesempurnaan pandangannya masing-masing, sehingga tidak ketemu, meskipun para Rasul. Kemudian wa ayyak kroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyak tifa finnari. Dia harus benci kembali kepada kekafiran seperti halnya dia benci ketika dia dimasukkan di dalam api neraka. Nah, di sini apa? Di sini kita bisa mengambil beberapa iktibar ya di antaranya. Di dalam Islam itu mempunyai satu kelebihan di dalam memahami mahabbah, bahkan memahami ilmu dan keimanan dan sebagainya itu apa? Perilaku itu masuk dalam kriteria itu. Salah satu contohnya apa? Adalah hadis mursal. Hadis mursal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabiin. Ada salah satu contoh ya, semisal ada orang kafir pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, ketika Rasulullah masih mengajarkan ajarannya, dia tidak masuk dalam golongan orang muslim ini, dia masih kafir. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, dia masuk Islam. Nah, apa yang dia sampaikan waktu dia menjadi orang kafir ini, dia juga melihat Rasulullah seperti apa ya? Apa yang dia sampaikan tentang Rasulullah tadi itu tidak dianggap, sehingga ceritanya dianggap mursal, irsalul hadis. Nah, ini di dalam Islam yang menurut saya ketika mendefinisikan ilmu itu sangat ada keterkaitan antara perilaku dan logika. Ini kalau yang sering kita sampaikan pada masa Rasulullah dulu, sebelum beliau menjadi Rasul, perilakunya itu sangat-sangat tidak bisa diingkari kalau Rasulullah bukan Rasul. Misal apa? Kejujurannya dan lain sebagainya tadi. Kira-kira itu. Nah, sehingga apa? Kualitas menjadi standar
dalam ajaran Islam itu bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas apa? Kualitas keimanannya tadi. Kualitas keimanannya tadi. Nah, sehingga dalam Islam itu kalau kita ingin melakukan sesuatu hal, istilahnya apa ya? Reputasi orang itu juga perlu dilihat. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Perilaku-perilaku sebelumnya. Sehingga apa yang dia sampaikan tadi itu menjadi simbol iman. Kemudian wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian itu diceritakan Sayyidina Umar berkata kepada Kanjeng Rasulullah, yaitu pernyataannya apa? La anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi allati baina janbi. Ya Rasulullah, jenengan itu adalah la anta ahabu ilayya. Jenengan itu luwih paling saya cintai min kulli syai'in dari segala sesuatu. Illa min nafsi allati baina janbi. Nah, kecuali apa? Awak ingsun utawi awak apa ruhku apa istilahnya uripku iki lho cara ngono kehidupanku iki lho nah, selain jiwaku iki jenengan luwih paling tak senengi. Terus Rasulullah menjawab faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga saya lebih dicintai dari dirinya. Nah, gitu. Kemudian fakola Sayyidina Umar walladzi anzala alaika alkitabah la anta ahabu ilayya min nafsi allati baina janbi. Nah, demi zat yang telah menurunkan kepada jenengan kitab wahai Kanjeng Rasul la anta ahabu ilayya min nafsi allati baina janbi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-an ya Umar ai fi hadza zaman qad istaqamta imanan wa takamalta aikonan. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, sekarang wahai Umar qad istaqamta. Teman-teman sudah apa? Sudah jejak atau sudah benar iman kamu. Wa takamalta lan sempurna keyakinan jenengan, kira-kira itu. Jadi jadi dari sini apa? Ada pernyataan dari siapa itu? Kesimpulannya adalah al-mahabbah. Jadi al-mahabbah itu kita bisa sampai dengan apa? Dengan bil ma'rifah. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari kualitas orang yang kita cintai tadi. Dari mana kita bisa tahu kualitasnya? Ya kita tahu riwayat dia seperti apa berdasarkan itu. Jadi bukan berdasarkan nafsu. Nah, seperti sejarah kehidupan Rasulullah. Bahkan waktu Isra Mi'raj itu ya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar sangat dicintai? Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang yang cerita, apakah benar Rasulullah bercerita seperti itu? Kok dia bisa apa dari Mekah ke Palestina yang hari ini ya di Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, apakah benar seperti itu? Sayyidina Abu Bakar cuma bicara lau hadza ma qalahu Muhammad laqad sadaqo. Seandainya yang bicara ini adalah Kanjeng Rasul, maka pembicaraannya itu adalah pasti benar. Kira-kira itu. Kenapa kok seperti itu? Al-mahabbah bil ma'rifah. Nah, setelah itu kita al-mahabbah itu akan memunculkan keimanan. Kira-kira itu. Yang saya sebutkan tadi, tanda mahabbah itu adalah memberikan ruang pada yang dicintai untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan yang terakhir, karena mahabbah itu tanpa bil ma'rifah itu mempunyai potensi kekeliruan. Salah satu contohnya biasanya orang-orang yang
dulunya bermaksiat, terus dia taubat dan dia melakukan ibadah mahdoh, orang melihat, oh ini karena dia sudah sering ke masjid dan lain sebagainya, akhirnya mintalah fatwa dengan orang tadi dan memberi fatwanya tidak dengan ilmu. Nah itu juga sangat berpotensi adanya kekeliruan, sehingga mahabbah kita kepada Rasulullah itu harus berdasarkan bil ma'rifah. Dari mana kita tahu ma'rifah kepada Rasulullah? Ya dari riwayat-riwayat kehidupan beliau sebelumnya. Baru setelah itu al-iman tadi. Maka maka dalam beberapa riwayat al-iman itu ya yazidu wa yang kisu. Iman itu bertambah dan berkurang. Kira-kira itu. Kesimpulannya adalah ketika kita mahabbah terhadap sesuatu apapun, maka itu harus mempunyai potensi untuk memberi ruang berkembang kepada kita dan yang dicintai itu. Itu adalah tanda mahabbah kepada Rasulullah. Contohnya siapa? Sayyidina Bilal sebelum masuk Islam, beliau adalah budak. Setelah masuk Islam disuruh muadzin yang pertama. Nah, kira-kira itu. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya istilahnya itu kalau kita mahabbah kepada Rasulullah berarti kita bisa membuat anak-anak kita itu lebih berkembang. Saudara-saudara kita dengan kita dengan kita bermahabbah pada Rasulullah, saudara-saudara kita ini juga berkembang juga baik secara ekonominya dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Jadi ketika bicara mahabbah kepada Rasulullah itu tidak hanya bicara tentang apa ya, urunan terus ngadak nomor ulutan di situ saja. Tapi itu satu hal tanda kita mahabbah kepada Rasulullah, dan tanda yang lebih sempurna, yang lebih lebih utama lagi yaitu apa? Kita setiap energi yang setiap energi mahabbah kita kepada Rasulullah itu bisa memberikan energi-energi positif ke semuanya, bukan malah mengeksploitasi. Kira-kira itu. Terima kasih. Tidak hanya saling, minimal ketika saya bilang ya, saya cinta kepada Rasulullah, tandanya itu bisa dilihat dari apa? Solihin itu banyak memberikan energi positif atau malah memberikan energi positif negatif. Oh, banyak memberikan energi positif. Nah, maka itu tanda dari mahabbah saya kepada Allah dan Rasulnya. Yang saya contohkan tadi, Pak. Misal saya membuat tempat ngaji gitu ya. Nah, tandanya saya melakukan itu karena cinta kepada Rasulullah. Tandanya apa? Ketika tempat saya jadi, maka yang saya pikirkan itu bukan bagaimana anak saya menjadi penerusnya. Yang saya pikirkan adalah orang-orang yang dulu ikut membantu saya ini mendapatkan energi positif apa. Kira-kira itu. Kira-kira. Oh, itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi